Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa marilah kita perbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir hari kiamat. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit hati yang sering tidak terasa namun sangat berbahaya adalah iri hati atau hasad. Penyakit ini tidak terlihat oleh mata, tetapi mampu menghancurkan amal, merusak persaudaraan, bahkan membuat seseorang sulit untuk bersyukur. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Hasad muncul ketika seorang merasa tidak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Padahal Allah berfirman, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian iri hati terhadap karunia yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian atau sebagian yang lain. Mengapa hasad begitu berbahaya? Karena hasad adalah dosa pertama yang terjadi di langit dan di bumi. Di langit, iblis dengki dengan Adam. Di bumi, Qabil dengki kepada saudaranya Habil hingga tega membunuhnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Terkadang inilah hal-hal yang perlu kita koreksi pada diri kita sendiri, agar kita senantiasa terjaga dari yang namanya hasad. Namun ada satu jenis iri yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan. Bukan iri yang ingin nikmat orang lain hilang, tetapi iri yang membuat kita termotivasi berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, La hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Pertama, rajulun atahullahu malan fala sallatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang diberi harta oleh Allah lalu ia menginfakkannya di jalan kebenaran. Yang kedua, wa rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberi ilmu oleh Allah lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah yang disebut ghibthah. Ghibthah adalah iri yang positif. Misalnya ketika kita melihat seseorang rajin untuk melaksanakan tahajud, lalu kita berkata dalam hati kita, Masya Allah, saya juga ingin seperti beliau. Kita melihat seseorang istiqomah ke masjid, kita berkata, Ya Allah, mudahkan saya seperti dia. Kita melihat seorang dermawan membantu pembangunan masjid, lalu kita termotivasi ikut bersedekah. Ini bukan hasad, ini justru ibadah. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba.
Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba memperbanyak amal. Ya. Seringkali akar iri adalah karena kita terlalu sibuk melihat nikmat orang lain dan lupa menghitung nikmat kita sendiri. Padahal Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mungkin kita tidak memiliki mobil mewah, tetapi kita masih punya kaki untuk berjalan ke masjid. Mungkin kita tidak punya rumah yang besar, tetapi kita masih punya keluarga yang mencintai kita. Mungkin kita tidak kaya, tetapi kita masih bangun subuh dan bersujud kepada Allah. Itulah justru nikmat yang luar biasa. Karena itu Nabi SAW mengajarkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, agar kita lebih mudah bersyukur. Setiap kali muncul rasa iri, ingatlah bahwa rezeki sudah dibagi oleh Allah, jabatan dibagi oleh Allah, kecerdasan dibagi oleh Allah, kekayaan dibagi oleh Allah. Tugas kita bukan mempertanyakan pembagian Allah, tetapi memaksimalkan bagian yang Allah titipkan kepada kita. Karena di akhirat nanti Allah tidak akan bertanya, mengapa engkau tidak menjadi seperti orang itu? Tapi Allah akan bertanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita melihat orang lain lebih kaya, lebih sukses, lebih dirahmati, lebih baik dari kita, maka kita berkata, mengapa bukan saya? Tetapi hati kita berkata, ya Allah, berkahilah dia dan bimbing saya agar bisa lebih taat kepadamu. Karena orang yang hatinya bersih akan hidup lebih tenang di dunia dan datang kepada Allah dengan hati yang selamat di akhirat. Dan jadikan motivasi orang-orang yang melakukan ibadah untuk menjadikan motivasi diri kita sama dengan dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bisawab wa nahnu nata'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.